Jadi dari titik F, tarik garis sejajar BC sehingga garis tersebut memotong CD di titik G. Nah, maksud Bapak adalah ini kan titik F-nya di sini ya. Kemudian kita tarik garis. Ini kan Bapak udah tarik nih garis yang lurus warna merah. Kemudian katanya memotong titik CD di titik, memotong garis CD di titik G. Jadi titik G-nya berada di sebelah sini. Nah, ini titik G. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Nah, ini siku-siku nggak? Iya. Kemudian ini pasti siku-siku juga kan? Ya. Nah, sekarang pertama kita akan mencari dulu panjang sisi persegi ini. Luas persegi ABCD, rumusnya adalah sisi kuadrat ya. Dan itu 60. Berarti sisi kuadrat sama dengan 60. Maka panjang sisi dari persegi ABCD sama dengan akar dari 60. Akar dari 60 ini sama kayak akar berapa? Akar 4 dikali 5, 4 kali 15 ya? Ya. Akar 4 adalah 2, berarti 2 akar 15. Jadi panjang sisinya 2 akar 15. Nah, AD adalah sisinya. Sisi persegi, maka panjang AD sama dengan 2 akar 15. Oke? Karena panjang AD adalah 2 akar 15, maka panjang AE sama dengan akar 15. Kenapa bisa akar 15? Karena panjang AE dan ED sama. Sementara panjang AD adalah panjang AE ditambah panjang ED. Maka panjang AE setengah dari panjang AD. Setengah dari 2 akar 15. Setengah dari 2 akar 15 adalah akar 15. Oke. Sampai di bagian ini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Oke. Sekarang kita perhatikan lagi ini. Perhatikan segitiga EDC. Perhatikan segitiga EDC. Pada gambar segitiga EDC, sebenarnya di sana terdapat ada dua buah ini ya, ada dua buah segitiga yang sebangun. Kira-kira segitiga apa aja? Ada yang bisa nebak nggak? Segitiga yang sebangun dari gambar segitiga EDC. Ayo. Di sana ada dua buah segitiga yang sebangun. Segitiga CFG dengan segitiga EDC. Bagus. CFG ya. CFG dengan segitiga apa, Wan? EDC. Oke. Oke, benar. Tapi mungkin bisa sedikit disempurnakan ya dari cara penyebutan hurufnya. Jadi di sini kan ini E, ini D, ini C, ini F, ini G. Perhatikan bahwa ini kan segitiganya sebangun. Kenapa bisa sebangun? Karena besar sudutnya sama. Besar sudut ini, kemudian besar sudut ini dan ini sama. Maka kita bisa bikin segitiga CGF. Bapak mau bikin CGF itu sebangun dengan segitiga CDE. Nah, kalau dia sebangun berarti kan ini perbandingannya sama ya. Benar nggak? Iya, Pak. Nah, berarti kita bisa bikin pakai perbandingan sisi-sisinya.
Berarti kita bisa bikin panjang CF per FG akan sama dengan, jadi Bapak ngambil hurufnya ya, CF dengan FG akan sama dengan CE banding DE. Nah, sekarang perhatikan. Kita punya CF, EF. Oke, Anda perhatikan. Di soal disebutkan bahwa panjang EF itu sama dengan 2 kali panjang FC, ya nggak? EF sama dengan 2 kali panjang FC. Nah, sekarang FC kita misalkan panjangnya adalah X. Berarti panjang EF berapa? 2X ya. Karena panjang EF itu 2 kali panjang FC. Kalau panjang FC-nya adalah X, berarti ini 2X. Paham ya? Paham, Pak. Nah, sekarang kita ganti ini. Yang ini kita ganti. CF kita ganti dengan X. Kemudian panjang FG, tetap FG aja kita bikin. Panjang CE. Panjang CE-nya 3X enggak? Ya kan? Ya, CE itu kan ini X ditambah 2X, jadinya 3X. Nah, panjang DE udah diketahui belum dia soal? Udah kita cari tadi kan? Panjang DE kan sama dengan panjang AE. Sama dengan akar dari 15. Berarti ini akar 15. Kita tulis akar 15. Yang ditanya panjang apa? Panjang FG misalnya. Bukan yang ditanya sih, yang mau kita cari panjang FG di sini. Nah, berarti X dikali akar 15 kita kali silang ya. Sama dengan 3X dikali FG. Kalau kita mau cari panjang FG, 3X-nya kita pindahkan ke ruas kiri. Perkalian jadi pembagian, berarti X dikali akar 15 per 3X sama dengan panjang FG. Ingat X dan X itu bisa dibagi, habis ya. Maka kita punya di sini panjang FG sama dengan akar 15 per 3. Oke, sampai di sini coba dipahami dulu. Karena ini agak rumit mungkin. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Sebentar, Bapak baca dulu. Kenapa ribut kali ya? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang begini ya, Nanda. Di soal ini sebenarnya seharusnya ini ya. Tadi ada yang kurang dari penjelasan ini. Dari titik F ditarik garis sejajar BC sehingga garis tersebut memotong CD di titik G. Namanya kita tambah lagi. Dan AB di titik H. Karena ini akan sangat berguna untuk penyelesaian soal kita. Nah, berarti dia memotong AB di titik H. Bapak tulis di sini titik H-nya. Nah, kalau Bapak tulis titik H, berarti ini kan secara tidak langsung pasti ini ya. Pasti segitiga siku-siku ya. Ya, silakan.
terpencet, Pak. Oh, terpencet. Oke, siap. Nah, sekarang Ananda perhatikan. Yang ditanya di soal ini apa? Luas ABF ya. Luas ABF. Nah, perhatikan. ABF ini segitiga dengan alas AB tingginya HF. Benar nggak? Iya. Alasnya AB tingginya HF. Nah, sekarang Bapak tanya, luas segitiga rumusnya apa? Alas kali tinggi bagi 2. Ya, alas kali tinggi bagi 2. Alas kali tinggi bagi 2. Kalau alasnya AB, tingginya adalah HF. Kemudian kita bagi 2. Sekarang kita tinjau dulu yang sudah ada ukurannya yang mana aja. Panjang AB udah ada belum? Panjang AB. Sudah. Berapa? 2 akar 15. Bagus, 2 akar 15 ya. Karena panjang AB sama dengan panjang AD. Bagus, berarti ini bisa kita bikin jadi 2 akar 15. Masalahnya mungkin panjang HF. Panjang HF belum tahu. Nah, tapi Ananda perhatikan. Panjang HF itu adalah panjang HG dikurangi panjang FG. Benar nggak? Panjang HG dikurangi panjang FG. Iya. Nah, berarti kita bikin di sini HG dikurang FG. HG dikurang FG per 2. Oke. Dari sini jelas ya, 2 bagi 2 habis. Berarti sisanya akar 15 dikali panjang HG. Panjang HG-nya berapa? HG 2 akar 15 juga. Ya, kenapa? Karena dia sejajar BC ya. Nah, benar. Berarti kita bikin akar 15 dikali 2 akar 15 dikurang panjang FG tadi udah ada ya? 15 per 3. Ya, akar 15 per 3. Nah, kita kalikan ke dalam. Jadi ini sama dengan akar 15 dikali 2 akar 15. Berapa? 30. 30 ya. Jadi 2 kali 15 ya. Dikurangi. Ini nanti jadi akar 15 kali 15. Akar 15 adalah 15. 15 per 3. Nah, 2 kali 15. 30. 30 dikurangi 10. Ah, kok 10? 5. 5. Iya. 30 dikurang 5. 25. 25, iya. Berarti maka luas segitiga HBF ya sama dengan 25 cm kuadrat. Oke, silakan diperhatikan dan diamati. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh.